Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kagem sedulur-sedulur semua dimanapun berada. Mari kita lanjutkan untuk belajar bersama ya, belajar kembali pada malam hari ini. Malam yang ya tidak begitu cerah, tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu-ilmu yang cukup penting ya, seperti kemarin yang belum kita sampaikan, yaitu permintaan dari saudara kita tentang ilmu apa itu namanya ya, tentang ilmu kirim mimpi ya, gitu ya, kirim mimpi atau mimpi basah gitu ya. Kenapa harus basah? Yang namanya orang mimpi mungkin kalau ketakutan ya, sedang ekstrim atau serem gitu kan, sampai keluar keringat gitu, jadi mimpi basah itu mungkin ya, diartikan begitu saja. Jadi begini, banyaknya permintaan yang kami lihat, ternyata yang paling banyak itu saya lihat tadi ya, tentang kirim mimpi basah, atau kalau kangen dengan istrinya ya, suaminya, agar mimpi basah sana. Ini mungkin ya sudah sangat sering sekali didengar ya seperti ini, tapi nanti diartikan sendiri basahnya itu kenapa ya, karena ketakutan di dalam mimpi atau melakukan sesuatu hal kan begitu ya. Tidak usah saya jelaskan ini basah itu yang bagaimana, kan nggak perlu ya, karena ada permintaan bukan hanya satu dua, banyak sekali untuk ini ya. Kita bahas tentang ilmu mengirim mimpi atau yang terkenal dengan pelet mimpi basah gitu aja ya, seperti ini. Saya Joko Dayu akan memberikan ilmu ini yang apa ya, istilahnya kelasnya yang baik gitu aja, yang paling bagus, yang bagus ya. Nanti karena kalau saya kasih yang kurang bagus, nanti kurang berhasil, ini itu minta lagi. Akhirnya video tentang mimpi basah ini itu tambah banyak gitu. Makanya saya kasihkan aja yang bagus sekalian dari berbagai versi. Ini juga gabungan dari tiga versi dijadikan satu. Alhamdulillah setelah diuji coba itu agak ya sangat tepat sekali begitu aja ya. Namun ilmu ini saya sendiri nggak begitu hafal. Kenapa ya? Karena nggak pernah digunakan. Pernah menggunakan ya mungkin ya dulu atau apa ya, sering menggunakan kan teman-teman saudara kita yang ya istilahnya yang sudah pada minta saya kan begitu. Kalau masalah ilmu seperti ini jangan meminta atau mewajibkan saya untuk hafal. Ya, karena ya memang jarang digunakan seperti itu ya. Kalau butuh mungkin kan lihat tulisan atau apa gitu aja bisa. Yang namanya ilmu itu beraneka ragam. Ada yang harus diterakati, harus hafal selalu. Kalau ini insya Allah hafal nggak hafal bisa dipakai gitu ya. Tentang kirim mimpi ya, kirim mimpi sampai mimpi basah itu bagaimana prosesnya, agar paham, agar mengerti terlebih dahulu ya, kira-kira bagaimana prosesnya. Itu yang mimpi siapa tuh, biasanya kalau kirim sesuatu ya itu yang menerima kan di sana, kita hanya mengirimkan saja. Itu kalau paket-paket itu kan sekarang kan ya sangat banyak sekali paket-paket online itu. Kita tentunya tahu kalau mengirim yang punya dan yang dikirim ya, seperti itu prosesnya ya. Di sana yang punya barang dikirimkan sama yang pesan barang atau yang dikehendaki kan seperti itu. Tapi di sini prosesnya berbeda. Saya jelaskan terlebih dahulu kenapa berbeda. Prosesnya bagaimana kira-kira? Yang mengirim mimpi ini bisa istilahnya
bisa memproses mimpi ini sesuai keinginan, agar nantinya itu ketika mimpi bertemu si dia, mimpinya seperti ini dan ini, gitu ya. Sama-sama mimpi, mimpinya sama-sama. Lalu setelah mimpi apa keuntungan kita untuk mengirim mimpi itu? Ada. Ini bukan hanya kiriman biasa, ya. Harus diketahui kalau ngirim yang jenis ini itu, ya. Akhirnya dia yang sudah mimpi ketemu kita itu, dia itu berpikir banyak hal. Kenapa aku bermimpi seperti itu dengan dia, padahal aku nggak ada rasa apapun dengan dia. Ya, berawal dari sini cinta itu mulai tumbuh, ya. Bukan dipaksakan tapi diarahkan. Ya, kalau dipaksakan, memaksakan seseorang, hati seseorang, jiwa seseorang itu berdosa. Paham kan? Jadi ini bukan memaksakan tapi mengarahkan hati seseorang agar mengerti tentang kita, mencinta kepada kita. Kita arahkan jiwanya, kita arahkan hatinya, rasanya, ya. Tuh, keuntungannya seperti itu. Yang dikirim mimpi itu, ya, dia akhirnya banyak ingin tahu kepada kita, ya. Seperti itu, akhirnya dia kayak seolah-olah itu ketagihan ingin, ya, mimpi lagi yang seperti itu, indah sepertinya. Bahkan ketika sudah orang itu lupa sama kita, dia itu mencari lagi, mencari itu, ya. Akhirnya walaupun andai kata kita itu sudah pernah punya banyak salah kepada orang tersebut, mungkin kesalahan itu akan dihapus oleh dia sekejap mata dalam waktu yang singkat, dihapus, dihilangkan dari memorinya. Akhirnya ada lembaran-lembaran baru untuk menjalin hubungan yang baru, seperti itu, ya. Tuh, lalu apa istilahnya kerugian daripada kita ketika menggunakan hal seperti itu? Kita juga ada kerugian, bukan hanya keuntungan saja. Keuntungannya seperti itu tadi, dia selalu akhirnya mencari tahu, ya, mengharap cinta dari kita, ingin perhatian dari kita, ya, seperti itu. Lalu kerugiannya saya sebutkan, kerugiannya kita juga, ya, rugi gitu aja. Kerugiannya ini yang paling menonjol saya sebutkan, kita juga itu akan terimbas oleh kita sendiri. Kita juga sangat merindukan orang tersebut itu. Jadi ini kayak seolah-olah itu ada senjata makan tuan gitu. Tapi separuhan, sana separuh, kita separuh, gitu, ya. Tuh. Kalau yang benar itu seperti itu. Kalau dia saja yang mimpi di sana, tuh, itu biasanya hanya istilahnya itu sulit untuk menembus hatinya, itu sulit. Yang jenis seperti itu, yang di sana yang mimpi itu hanya istilahnya itu kekuatannya hanya beberapa persen. Kalau yang memang agak sadis sedikit, ya, seperti itu, ya, saya sebutkan, kita yang pakai juga terimbas. Itu agak ketagihan bagaimana gitu, selalu merindukan dia pun seperti itu. Tuh. Ini namanya mungkin, ya, sebuah keadilan. Jadi bukan hanya menyiksa orang, tapi kita juga harus merasakan bagaimana sebuah rasa rindu itu kan sakit, ya, kalau nggak kesampaian. Sakit yang dialami oleh si dia, kita juga bisa merasakannya. Kalau kita bisa merasakannya, berarti kita bisa bertindak yang lebih bijak, gitu. Ketika seorang yang sudah kita kirim mimpi itu berharap cinta kita, nggak mungkin kita menolaknya. Karena apa? Kita sudah merasakan apa yang dia rasakan, sama-sama sakit, kan, begitu. Ini yang benar, ilmu itu yang benar, seperti ini. Jadi mengarahkan hati kita untuk mencintai dia, dan dia kita arahkan untuk mencintai kita. Inilah berat mimpi itu sebenarnya, ya. Sampai mimpinya itu basah-basah, gitu, ya. Basah-basah itu karena kecapean, tidurnya itu mimpinya ekstrim atau apa, kan,
bisa terjadi yang semacam ini. Ya makanya dulur-dulurku semua, sebelum menjalankan pelet seperti ini ya, saya kasih tahu dulu keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan pelet mimpi atau kirim mimpi basah gitu ya. Bukan hanya kirim mimpi saja lah ya, ini ada kata-kata peletnya, berarti memelet lewat alam sebelah, alam mimpi ya, alam sukma. Tuh dulur-dulur ya harus diketahui, memang ilmu ini itu bukan untuk anak-anak yang di bawah 17 tahun ya, mau digunakan untuk orang yang sudah di atas 20 tahun juga sebenarnya ya banyak jeleknya daripada daripada baiknya. Kenapa seperti itu? Ini ilmu ini kan saya gunakan untuk istri saya ketika saya berada jauh dengan istri saya, dengan suami saya. Seperti mustahil aja. Ya seperti itu. Hanya sebuah alasan pemanis mulut. Biarlah kalau orang bicara itu terasa lengkap begitulah. Ya kebanyakan ilmu ini tuh disalahgunakan. Tuh biasanya bukan digunakan untuk istri atau suami, tetapi untuk istri orang atau suami orang. Tuh. Itu kalau yang menyalahgunakan, atau kalau yang benar-benar mencintai, ya punya cinta, dia digunakan untuk orang yang dicintai. Itu ya. Tuh. Ini aja loh masih salah loh ini. Untuk orang yang mau dinikah ini aja loh masih salah, apalagi untuk orang lain. Sebuah kejahatan. Namanya kejahatan di dunia hikmah ya seperti ini ya, di dunia jahat, kejahatan tapi bisa dinikmati sesama, begitu kan? Kita menikmati, yang dijahatin juga menikmati, jadi nggak ngerasa dijahatin inilah. Tapi di satu sisi pasti ada yang menyalahkan keilmuan semacam ini ya, seperti itu. Tetapi karena ilmu ini benar-benar ada yang minta, ada yang ingin mempelajari, sangat banyak sekali. Makanya kita ajarkan, untuk dilestarikan, untuk dijaga lah biar tidak hilang. Nanti dikasihkan ke anak cucu atau bisa dibukukan. Ya untuk cerita nanti sama temen, sama tetangga, sama saudara, sama murid-murid atau sama anak cucu kelak lah ya, seperti itu. Tak ada salahnya kita mempelajari sesuatu hal, ilmu yang belum kita mengerti, itu ya. Jadi jangan salah penilaian, lebih baik nggak usah dinilai ya, tidak usah dinilai, tetapi kalau mau dipakai ya dipakai aja gitulah, nggak usah menilai siapa yang menyampaikan, berarti orangnya seperti apa, nggak usah seperti itu. Nanti takutnya ada yang menilai buruk, berarti sering menggunakan, tidak sering pernah gitu aja. Kalau sering itu kan repot. Ini benar-benar kejadiannya itu 99% itu seperti kenyataan gitu loh ya. Sesudah kejadian kita bangun dari tidur itu masih terasa gitu. Masih terasa itu, masih teringat gitu ya. Tidak usah panjang lebar. Intinya saudara yang ingin mempelajari ilmu ini, ayolah kita pelajari. Nggak ada salahnya kalau dipelajari. Yang penting tidak disalahgunakan. Ya. Gunakan bila perlu, bila tidak perlu jangan digunakan, kan begitu ya. Tuh, nanti kalau perlu terus ya repot. Perlu pun seenggak-enggaknya jangan terlalu jauh dari kebaikan, gitu ya. Caranya ilmu ini saya ajarkan cara yang mudah, ya praktis, tetapi ilmu ini memang terbukti nyata, kenyataannya seperti itu. Ini bertemunya dua sosok sukma yang bertemu di alamnya, gitu. Lalu kalau bertemu mau ngapain? Kedua sukma ini apa yang mau dikerjakan di sana? Ada ceritanya. Sesuai proses ketika dia memproses nanti mimpinya seperti apa, itu nggak lama.
Ya, ketika kita membaca doanya itu, baca nggak usah banyak-banyak, 3 kali sampai 7 kali. Ya, ketika membaca itu kita memprogram, ya, kita program bagaimana nanti ketika ketemu si dia, kita minum berdua, ya, kita minum berdua di mana, sambil berbicara apa ketika kita minum nanti, kan seperti itu. Ketika kita bertemu itu, ya, nanti kita mau melakukan apa, itu sudah kita proses ketika kita melakukan doa tersebut. Jangan sampai doa itu selesai, programnya belum selesai, nanti terpotong. Itu ya, nggak nikmat. Jadi kamu ketika bangun dari tidur itu pengen marah aja, waduh harusnya tadi ada gininya dikit, ada gininya, harusnya begini lagi, kan begitu. Yang sudah. Kenapa bisa bercerita seperti itu? Ya mungkin karena sudah pernah mengalami, kan begitu ya. Banyak. Jangan mimpi kok kita memprogram mimpi, ya, atau mimpi itu tadi pelat mimpi itu hanya membaca doa agar ketemu dengan dia. Jangan, nanti kamu nangis kalau dia bangun. Wah, tadi harusnya dia tak apakan gitu kan. Ini diprogram. Harusnya dia tadi setelah ini tak pegang, tak apakan, gini itu kan ada kan program semacam itu, diprogram sampai selesai. Bacaan selesai, program mimpi ini sudah jadi gitu. Tuh ya. Itu nanti terwujud. Caranya ya begini, kita bayangkan si dia sasaran itu ya di telapak tangan kita ini yang kanan. Kita lihat, kita baca ya doanya 7 kali gitu aja lah, biar program itu agak panjang. 7 kali kita baca, kita lihat seolah-olah di dalam telapak tangan ini kita sudah bisa membuat alam. Di dalam telapak tangan ini ada dia dan kita. Di situ sedang melakukan sesuatu hal, nanti ini terus ini, selesai ini melakukan ini, dan ini ketika bertemu itu terprogram banget ya. Sudah pembacanya pun selesai, kita tiupkan, ditiup 3 kali. Lalu setelah meniup, tahan nafas, ditahan sekuat mungkin. Setelah nggak kuat, dioleskan diusapkan ke bantal. Nah, sambil keluar nafas. Tuh, nanti bantal kita gunakan untuk tidur. Tuh. Lalu doanya bagaimana? Kita tulis di kolom komentar aja ya. Soalnya doanya ini mau mengucapkan saya tuh kok nggak enak hati saya itu ya. Bahasanya seperti itu, terlalu apa ya? Ya, terlalu jorok gitu aja maksudnya itu. Ya wis kurang nyaman ketika mengucapkan. Nanti didengar anak kecil, nanti saya dibilang apa, yang belum tahu ya, yang belum mengerti tujuan kita seperti apa, nanti saya malah dianggap yang tidak. Sama saja, tulisnya sangat mudah, nanti ditulis di kolom komentar gitu ya. Ini saya ijazahkan kepada saudara siapapun yang melihat saya bicara ini, saya menyampaikan ini ya, dengan syarat ini, ingin memiliki ilmu ini ya, saya kasih tahu caranya. Kalau ingin memiliki ilmu ini dengan sempurna, kalau tidak dengan sempurna juga boleh kok, nanti setengah sempurna. Tingkatan yang sempurna caranya, saudara membaca wasilah kasepuan. Wasilah kasepuan ini bisa saudara dapatkan di website Jakadayu ya, www.jakadayu.com. Di situ nanti ada wasilah kasepuan, pakai itu. Setelah itu bagi yang muslim ya, yang tidak muslim tidak usah wasilah, langsung membaca doanya. Tapi yang muslim wasilah dulu, baru membaca doanya itu sampai hafal. Setelah hafal, minumkan tiupkan ke air, lalu minum. Jadi nggak usah tirakat, langsung pakai saja. Tuh. Jadi nanti saudara kalau tanya apa ini, pakai sholat dulu, pakai puasa dulu, iya nanti iya kan, sholatnya 180 rakaat. Pakai tirakat iya, katanya 40 hari mutih gitu. Semua yang sudah ditanyakan, kalau saya jawab harus dijalani, kalau nggak dijalani nggak mustajab gitu ya. Makanya nggak usah tanya yang tidak saya sampaikan. Yang saya sampaikan saja dijalani itu sudah cukup. Tuh, tata caranya seperti itu. Jadi saudara nggak perlu
gerakan, nggak perlu pakai ini hanya yang saya sampaikan ini aja ya, pakai itu wasilah langsung baca sampai hafal. Doanya nggak panjang kok, langsung besok kalau sudah diunggah ini saya kasih di kolom komentar buat saudara-saudara semua untuk dihafalkan, untuk dicatat ya. Ya, begitu ya, saudara-saudara semua. Silahkan dijaga dengan baik ilmu ini. Semoga ilmu ini bisa menghias kehidupan kita. Terima kasih, saya Joko Dayung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.